Aku nggak bisa lihat dengan jelas apakah sosok itu berdiri ke arah rumah kami atau ke arah mana, tapi sangat terlihat jelas pada saat malam itu, hampir pukul 10 malam, di saat hujan gerimis, gelap gulita, dan aku melihat sosok tubuh berdiri di tengah sawah kangkung itu. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa di Ngobrol Seram, aku akan selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Nah, kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah rumah angker yang terletak di tengah area persawahan. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini adalah pengalaman nyata yang aku dan keluargaku alami dan terjadi pada tahun 1998. Jadi pada waktu itu, papaku yang sudah bertahun-tahun merantau dan hanya pulang sekali dalam beberapa bulan, kali itu memutuskan untuk berhenti bekerja di rantau dan pulang ke rumah keluarga kakek nenekku. Setelah berdiskusi selama beberapa hari, papaku memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri yang terpisah dari kakek dan nenekku. Meskipun dengan berat hati, akhirnya kakek dan nenekku mengizinkan papaku untuk membawa mamaku dan kami, yaitu aku dan kedua orang adikku, untuk meninggalkan rumah mereka dan tinggal di sebuah rumah kontrakan. Keadaan perekonomian kami saat itu sangat memprihatinkan. Jadi meskipun dengan uang yang sangat terbatas dan tidak bisa leluasa untuk memilih rumah kontrakan yang dikehendaki, tapi saat itu papaku benar-benar bertekad bulat untuk membawa keluarganya terpisah dari mertua. Nah, setelah mencari-cari rumah kontrakan selama berhari-hari, akhirnya ada salah seorang yang menawarkan papaku untuk tinggal di sebuah rumah dinas bekas ditempati oleh guru sebuah SMP swasta. Jadi waktu itu gedung SMP swasta itu sudah kosong karena mengalami kebangkrutan yayasannya, sehingga tidak digunakan untuk belajar mengajar lagi. Dan di sebelah gedung SMP itu ada satu buah rumah yang biasanya digunakan sebagai tempat tinggal guru mereka. Dan saat itu keadaan rumah itu memang sudah lama kosong dan sudah rusak di sana sini. Akhirnya saat itu keluarga kami pun pindah ke sana, dan saat tiba di sana keadaan rumah itu sangat memprihatinkan. Genting-gentingnya sudah banyak yang hilang, jatuh, bocor, mungkin karena diterpa angin. Lalu dindingnya juga sudah banyak yang catnya mengelupas, jendelanya rusak engselnya, kacanya ada yang pecah. Lalu di bagian kamar mandi sudah mulai tumbuh lumut, serangga di mana-mana. Intinya rumah itu sangat-sangat terlantar dan kondisinya jorok serta mengerikan. Banyak sekali kerusakan yang harus dibenahi untuk tinggal di sana. Tapi apapun keadaannya, keluargaku bersyukur karena akhirnya mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang murah. Nah, sebelum aku berlanjut ke ceritanya, aku akan menceritakan kondisi di sekeliling rumah tersebut. Jadi rumah tersebut itu hanyalah satu-satunya rumah yang berada di area itu. Rumah itu adalah
milik dari sebuah yayasan yang mengelola sebuah SMP swasta yang sudah bangkrut. Jadi bangunan sekolah SMP itu masih berdiri tegak dan kosong, bentuknya seperti letter L, dan rumah yang kami kontrak itu berada di sebelahnya. Di depan rumah yang kami kontrak itu ada sebuah sumur galian yang tidak terlalu dalam, sangat dangkal malah. Jadi kedalamannya sekitar 2-3 meter, sehingga permukaan airnya itu kelihatan jernih dan dasarnya dasar sumur itu terlihat dari luar. Nah, sumur itu hanya dilindungi sekelilingnya oleh silinder cor-coran itu ya. Mungkin kalian tahu apa namanya itu. Jadi ada sumur seperti itu di depan rumah itu, dan airnya memang jernih untuk mandi, untuk cuci, tapi untuk keperluan sehari-hari kami biasanya memberi air jerigen dari membeli. Nah, di belakang rumah itu adalah area persawahan dengan ada semacam bukit di belakangnya, dan di atas bukit itu adalah area pemakaman. Dan rumah itu betul-betul satu-satunya rumah di sana, sehingga kami tidak mempunyai tetangga satupun. Di depannya ada tanah lapang sedikit yang mungkin biasanya dulu digunakan sebagai lahan upacara untuk anak-anak sekolah. Dan di lapangan itu seringkali rumputnya tinggi, tapi karena banyak pencari rumput yang datang ke sana, jadi pemandangan orang-orang yang mencari rumput sambil membawa karung goni atau karung plastik untuk menyabit rumput itu sudah biasa dan jadi pemandangan kami sehari-hari saat siang. Nah, baru beberapa bulan kami tinggal di sana, ibuku yang memang sudah dalam keadaan hamil tua saat kami pindah itu, aku panggil mama ya selanjutnya. Jadi mamaku yang saat itu sudah dalam keadaan tua, kehamilan tua saat pindah ke sana, itu pun akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu adik bungsuku. Jadi aku mempunyai 4 orang adik. Saat itu yang kedua adikku ikut orang tua kami, sedangkan satu adikku ikut kakek nenekku, karena dari kecil memang dia sudah lahir di sana dan diasuh oleh kakek nenekku, dan mereka tidak mengizinkan untuk membawa adikku turut serta. Jadi di rumah itu hanya ada mamaku, papaku, serta kedua orang adikku dan satu orang adikku yang baru lahir di bulan Februari tahun 1999. Jadi waktu itu adikku lahir pada musim penghujan ya, pada bulan Februari. Nah, seperti biasanya yang terjadi pada saat musim hujan, aliran listrik di sekitar kota atau daerah tempatku tinggal itu sering terjadi pemadaman. Dan aku ingat pada malam itu usia adikku yang bayi itu baru beberapa hari, yaitu belum selapan ya kalau orang Jawa bilang. Di saat itu papaku bekerja di kota atau kabupaten yang lain. Jadi beliau selalu pulang saat akhir minggu, Sabtu atau Minggu biasanya, atau hari kerja lain yang tidak terlalu sibuk. Jadi ada usaha di kabupaten lain dan beliau biasanya pulangnya sehari atau 2 hari dalam 1 minggu. Nah, kebetulan malam itu papaku sedang tidak berada di rumah. Jadi hanya ada mamaku yang berada di kamar dengan adik bayiku itu yang baru lahir. Sedangkan aku dan kedua adikku yang lain berada di ruang tengah. Jadi kami waktu itu bercanda-canda. Saat itu keadaan ekonomi juga sangat sulit. Bahkan sekedar TV pun kami tidak punya. Radio pun tidak punya. Jadi kebiasaan kami, aku dan adik-adikku ya hanya bercanda, bermain-main gitu. Nah, apalagi malam itu
kebetulan listrik mati dan suasana sekitar sangat gelap gulita, sehingga di rumah kami itu satu-satunya penerangan hanya 2 buah lampu minyak. Jadi untuk jaga-jaga, mamaku selalu mengisi 2 buah lampu minyak itu, dan satu ditaruh di dalam di ruang tamu dan satunya lagi ditaruh di atas meja di ruang keluarga. Nah, kebetulan ruang keluarga ini berhadapan dengan kamar tidur yang ditempati oleh mamaku dan adikku yang bayi. Jadi sinar dari lampu minyak ini di ruang tengah sekaligus menerangi masuk ke dalam kamar itu. Nah, waktu itu mamaku sedang menyusui di dalam. Belum terlalu malam, masih sekitar ya pukul 9 atau setengah 10 malam. Hanya ada penerangan 2 buah lampu itu di dalam rumah, dan suasana sekitar yang masih hujan gerimis, rintik-rintik karena sudah berhari-hari hujan. Dan untunglah saat itu tidak terlalu hujan lebat ya malam itu. Jadi masih gerimis, rintik-rintik tanpa henti gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ngereceh. Ngereceh itu seperti hujan yang tidak deras tapi tidak kunjung berhenti dalam jangka waktu lama. Jadi waktu itu aku dan kedua adikku bercanda-canda gitu, ngobrol segala macam sambil nulis-nulis, sambil gambar, sambil baca majalah gitu di ruang tengah. Yang terdengar di telinga kami itu hanya suara kodok di belakang rumah. Karena belakang rumah itu langsung area persawahan dan biasanya ditanami bukan padi tapi ditanami ini loh, kangkung. Jadi sawah di belakang rumah itu merupakan lahan kangkung yang setiap hari dipanen oleh pemiliknya saat siang hari. Nah, saat itu suasana benar-benar dingin karena sudah berhari-hari hujan seperti aku ceritakan tadi. Sangat dingin, di luar itu gelap gulita tanpa cahaya, dan lampu minyak itu cuma berkelip-kelip, nggak terlalu terang ya karena lampu minyaknya juga lampu kecil. Tiba-tiba saja suara-suara katak kodok di belakang rumah itu berhenti, lalu disusul dengan suara jeritan yang melengking gitu. Aku masih ingat suaranya tapi sangat susah untuk menirukannya ya. Jadi suaranya itu seperti tertawa, melengking tinggi nadanya, seperti suara perempuan tapi mirip ringkikan kuda. Jadi intonasinya itu sangat melengking tinggi dan memekakkan telinga, seolah-olah benar-benar berada di belakang rumah, antara suara manusia dan suara hewan. Nah, saat itu aku dan kedua adikku kan yang tadi bercanda-canda spontan langsung berhenti. Kaget kan? Itu suara apa, Mbak? Jadi kedua adikku itu suara apa? Kita sama-sama pasang telinga, nggak terdengar lagi suara itu. Terus aku melongok ke kamar mamaku yang saat itu sedang menyusuikan. Mama dengar tadi itu suara apa? Mama dengar nggak suara tadi? Dengan santainya mamaku bilang, enggak, suara apa memang? Enggak, itu ada tadi suara seperti suara perempuan tapi kayak kuda melengking keras pas di belakang rumah. Masa mama nggak dengar? Enggak ada suara apa-apa. Nah, karena mamaku bilang seperti itu, padahal aku dan kedua adikku benar-benar mendengar dengan jelas. Jadi saat itu aku penasaran, akhirnya aku pun mengintip. Jadi di ruang tengah itu ada semacam sofa itu ya, sofa yang udah buluk lah, sofa peninggalan dari penghuni sebelumnya. Jadi kami duduk bertiga di situ, sofa yang sudah melesak, sudah agak rusak. Di belakang sofa itu adalah jendela kaca, gordennya juga sudah kumal. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari jendela itu menuju ke arah belakang rumah yang area sawah-sawah kangkung itu, lahan kangkung. Aku buka sedikit, gelap gulita.
nggak bisa melihat apa-apa, sangat gelap. Lalu aku mesti perhatikan lagi, tiba-tiba aja ada petir menyambar, diar gitu kan, diar, petir keras banget. Dan saat kilatan petir itu terang di belakang rumah, aku bisa melihat sesuatu seperti sosok tubuh yang berdiri di tengah-tengah sawah. Jadi aku nggak bisa lihat dengan jelas apakah sosok itu berdiri ke arah rumah kami atau ke arah mana, tapi sangat terlihat jelas pada saat malam itu, hampir pukul 10 malam, di saat hujan gerimis, gelap gulita, dan aku melihat sosok tubuh berdiri di tengah sawah kangkung itu. Saat itu aku ketakutan, cepat-cepat aku menutup gorden jendela, lalu aku duduk berdesak-desakan dengan dua orang adikku. Lalu kedua orang adikku kan tanya, ada apa mbak, ada apa mbak? Aku bilang, gak ada apa-apa, gelap, udah yuk tidur yuk. Aku hendak mengajak kedua adikku tidur, mengajak mereka masuk ke dalam kamar, tapi baru saja kita mau berdiri, suara itu terdengar lagi, seperti gitu, suara tinggi banget, melengking, jadi ketawa, kekisikan, tapi suaranya kayak kuda, kayak ya suara kuda. Seperti apa sih suara kuda? Ringkikan kuda, ya. Jadi suaranya tuh kenceng, tinggi, nadanya tinggi, dan meringkik. Saat itu kedua adikku menjerit ketakutan, dan mamaku yang dari kamar itu langsung keluar ke ruang tengah sambil membopong adikku yang bayi itu. Jadi kami berlima ya. Jadi aku, mamaku, dan ketiga orang adikku kumpul jadi satu di ruang tengah. Aku tanya sama mamaku, mama tahu itu apa? Gak tahu, gak usah dibahas, udah diam aja, udah diam, berdoa. Dan mamaku udah ketakutan, kita kumpul di ruang tengah, dan tak lama kemudian itu terdengar suara langkah kaki itu mengelilingi rumah kami. Jadi bukan seperti langkah kaki manusia ya, tapi seperti kuda. Jadi teplak gitu, keliling terus sekeliling rumah itu. Bayangkan, lama sekali. Aku udah menggigil ketakutan aku. Mama, itu apa? Sambil sesekali diselingi dengan ringkikan ketawa gitu. Jadi bukan kuda, tapi aku yakin sekali ini bukan makhluk yang bukan manusia dan bukan binatang. Dan aku yakin sekali mana ada kuda yang tengah malam hanya mengelilingi rumah. Jadi selama beberapa saat itu suara itu mengelilingi rumah tanpa bisa masuk ya. Lalu keliling aku saat itu udah, ya ampun, ini ada apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu dengan mamaku, apalagi adikku bayi, apa yang aku bisa lakukan gitu. Akhirnya kami berdoa, dan untunglah tak lama kemudian akhirnya suara itu berhenti sendiri, dan ia pergi. Sepertinya makhluk itu sudah pergi meninggalkan rumah kami. Untunglah tidak terjadi apa-apa. Tapi memang meskipun hanya seperti itu, tapi kisah ini benar-benar aku ingat sampai sekarang. Karena sebenarnya aku meskipun tidak melihat wujudnya, tapi perasaan yang mencekam sejak pertama aku mendengar ringkikan itu, lalu melihat wujudnya di belakang rumah meskipun gak jelas, dan lalu berikutnya makhluk itu mengitari rumah kami, itu teror banget sih bagi aku yang saat itu masih usia berapa ya, 18 tahun mungkin. Sangat takut sekali. Nah, itu satu kisah yang aku ingat sampai sekarang di rumah itu. Tapi sebenarnya banyak sekali kisah lain. Jadi kisah-kisah ini random ya. Jadi masih terjadi di rumah itu, tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, dan ini terjadi menimpa pada semua anggota keluargaku. Jadi aku ceritakan kejadian selanjutnya itu pada suatu hari
mamaku meminta tolong aku untuk mencuci beras. Jadi waktu itu mamaku sedang masak untuk makan malam nanti dan beliau memintaku untuk mencuci beras di luar. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, di luar kan ada sebuah sumur. Jadi aku bawa berasnya, aku ke depan menimba air di sumur itu, lalu aku mencuci beras dan membuang airnya di pinggir sawah. Nah, saat aku sedang, kalau orang Jawa membersihkan beras itu istilahnya mususi ya, mususi. Jadi mencuci beras santai gitu sambil jongkok di pinggir sawah. Itu tiba-tiba saja di depanku, persis di depanku, aku tuh bau melati, bunga melati yang menyengat banget. Itu benar-benar di depanku. Aku seketika kaget, ini di tengah sawah, tidak ada tanaman melati yang tumbuh di situ. Dan sementara jarak jalan raya dan jarak tetangga yang terdekat itu sangat jauh dan tidak ada orang lain yang melintas di situ. Nah, karena penasaran, aku berdiri, aku berjalan di sekitar. Aku ke kanan, ke kiri dalam posisi baskom yang berisi beras itu masih di atas tanah. Aku tinggal, aku jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Di sana-sana tidak ada bau aroma melati itu. Tapi begitu aku kembali lagi ke beras itu tadi, aku cuci, karena kan kalau nyuci beras biasanya nggak cukup satu kali ya, biasanya sampai 2 atau 3 kali. Aku bilas, aku cuci lagi, dan di situ bau harum melati lagi yang sangat menyengat, seolah-olah ada sesosok atau sesuatu yang sedang berada di depanku. Jadi baunya itu nusuk banget di hidung. Apalagi itu saat maghrib, menjelang maghrib ya, udah mulai azan terdengar dari pondok dan musola itu. Udah, aku ketakutan, aku pun masuk ke dalam rumah. Aku nggak bercerita apa-apa kepada mamaku, tapi bagiku itu hal yang sangat ganjil. Itu kejadian tentang mencuci beras. Ada lagi kejadian lain. Jadi adikku yang tadi aku cerita, yang ibuku barusan melahirkan, yang paling kecil ya, itu suatu saat pernah siang-siang atau menjelang sore ya, dia itu sudah mulai belajar berjalan. Udah usia berapa tahun ya waktu itu, udah mungkin 2-3 tahun, dia udah mulai jalan ke sana sini main. Nah, saat itu ya udah sore, agak sore gitu, mainnya kan di teras di depan rumah, bukan rumah, di gedung bekas sekolah SMP itu kan kosong, digembok dari luar. Nah, adikku tuh bermain di sekitar situ. Mamaku sibuk dengan apa-apa, dan aku juga yang lain-lainnya beraktivitas sendiri-sendiri. Dan tak lama itu adikku tuh nangis masuk ke dalam rumah. Terus saat mamaku tanya kenapa, kan panik kok anaknya tiba-tiba nangis gitu. Nah, saat dilihat di dalam hidung adikku ini, di rongga hidungnya ada terpasang 2 buah kapas. Bayangin, kapas dan baunya wangi menyengat. Kalian tahu kan kapas yang untuk nutup hidung orang mati? Nah, itu. Jadi di hidung adikku itu dua-duanya ada kapas dengan bau yang sangat menyengat, dan dia nggak bisa menjelaskan itu dari mana. Padahal di situ juga nggak ada tetangga, nggak ada orang lewat. Karena kalaupun ada orang lewat pasti kelihatan dari arah rumah. Karena jalan raya di sana jauh, itu kelihatan kalau misalnya ada orang melintas. Tidak ada satu orang pun di sana. Adikku main sendiri di depan gedung SMP yang terbengkalai itu, dan pulang-pulang keadaan menangis dengan ada 2 buah kapas di dalam lubang hidungnya. Dan tidak bisa dijelaskan dari mana bocah sekecil itu dapat 2 kapas yang berbau minyak menyengat. Itu kejadian ganjil lainnya. Nah, ada juga pengalaman ini anakku. Jadi anak pertamaku waktu itu belum bisa bicara lancar ya, masih umur sekitar hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, waktu itu aku kan pergi mencari nafkah, saat malam nyanyi. Nah, kebetulan yang aku percaya untuk menjaga anakku saat aku pergi bernyanyi itu adikku yang
nomor 2. Jadi adik pertama aku laki-laki, yang kedua perempuan. Aku bilang sama adikku, tolong titip ya, aku berangkat nyanyi. Ya mbak, nggak apa-apa. Nah seperti malam itu aku pergi nyanyi, dan anakku ini tidak biasanya rewel sekali seperti itu. Rewel semalaman, nangis terus nunjuk-nunjuk keluar rumah sampai adikku ini kewalahan. Digendong, diajak tidur nggak mau, diajak main nggak mau. Akhirnya nangis kan, nunjuk keluar. Nah karena adikku udah kecapean mungkin ya ngomong anakku itu tadi, adikku bilang, ya udah, ayo kita keluar nunggu ibumu aja. Ayo kita lihat ibumu udah datang belum. Akhirnya saat itu tengah malam, anakku digendong mau diajak ke halaman. Maksudnya biar ditunjukin, ibumu belum pulang tuh loh. Nanti sebentar lagi pulang, kita lihat ada biasanya kan aku diantar jemput oleh grup ya, bawa mobil biasanya kan. Kalau sudah selesai mobilnya masuk pelataran rumah. Nah kita tunggu di sana gitu. Nah saat adikku menggendong anakku mau dibawa keluar rumah itu, anakku langsung narik badan gini dalam gendongannya, terus takut gitu, langsung nutup muka histeris, langsung kejer, nggak mau keluar, minta masuk ke dalam kamar. Nah saat itu beberapa jam kemudian aku pulang, anakku udah tidur kecapean. Nah terus aku pulang kan udah hampir dini hari ya, pukul 1, pukul 2 malam gitu, tidurlah aku. Nah pagi harinya itu anakku cerita, tadi malam di jendela itu dia lihat katanya ada makhluk, ada ya dia sih nggak bicara makhluk ya karena bocah baru usia 2 hampir 3 tahun gitu kan. Dia hanya bilang bahwa ada muka, ada matanya merah gede, matanya merah di jendela. Jadi dia takut, nggak mau keluar karena ada muka di jendela dengan mata yang merah. Itu anakku bercerita itu saat pagi harinya. Nah saat anakku bercerita seperti itu, adikku kan baru ngeh, oh ternyata tadi malam dia nggak mau diajak keluar karena melihat itu. Sampai adikku benar-benar mau ngajak keluar ya, karena waktu itu gerah di dalam rumah. Maksudnya tunggu di luar sambil cari angin gitu, tapi memang anakku benar-benar nggak mau keluar dan akhirnya tertidur karena kecapean, nangis, ketakutan itu tadi. Dan paginya dia bisa bercerita bahwa dia melihat itu di luar. Nah ada lagi kejadian yang dialami oleh papaku. Jadi waktu itu papaku memang suka begadang ya. Jadi apa aja dilakukan beliau saat begadang itu, entah melakukan apa. Nah saat itu beliau sedang pokoknya di ruang tamu, dan tiba-tiba beliau itu mendengar ada suara orang yang mandi di sumur depan rumah. Jadi kan biasanya kalau kita habis main atau apa gitu kan, biasanya kita mandinya di depan rumah, pure namanya anak-anak kecil ya waktu itu. Jadi ada juga kadang orang yang nyari rumput itu biasanya cuci kaki atau apa kan biasanya di depan rumah, ambil air dari sumur itu. Nah itu saat tengah malam papaku mendengar ada orang yang menimba air lalu mandi pure kayak orang seger gitu kan, pure. Nah papaku kan heran, siapa ini orang tengah malam kok mandi di depan rumahku gitu kan. Papaku melongok dari jendela gitu, gak ada siapa-siapa di luar. Lalu udahlah, mungkin papaku pikir beliau itu melamun atau bagaimana. Lalu beliau masuk lagi, masih melek, masih sendirian di ruang tengah. Terus tak berapa lama suara guyuran air itu terdengar lagi, pure gitu. Nah papaku pun menengok lagi keluar, gak ada orang lagi. Papaku bingung dong, ini siapa sih, apa goda atau gimana, atau jahil usil gitu. Nah saat ketiga kalinya papaku mendengar suara pure seger itu, kayak air ditimba diceblungin ke sumur, diangkat terus mandi pakai kayak gayung gitu, pure gitu. Papaku akhirnya keluar, cepat keluar, dan ternyata tidak ada siapapun di sana, dan bahkan pelataran di sekitar sumur itu kering.
Jadi tidak ada orang yang menimba atau memakai dan mandi di sekeliling sumur itu. Benar-benar kering. Nah, pernah juga kejadian waktu itu papaku melihat ada ular. Jadi ular itu besar banget. Jadi melata, tapi bukan di tanah, di atas atap ini. Atap gedung sekolah itu yang kosong itu. Jadi ularnya itu melata di antara kayu-kayu ini loh, penopang atap. Jadi kan plafonnya hanya di dalam ruangan, sedangkan di luar ruangan itu kan tanpa plafon. Jadi ada ular besar di situ. Nah, saat pertama papaku lihat, lalu papaku mendekat untuk memastikan, dan tiba-tiba ular itu hilang. Keganjilan ini sebenarnya bukan cuma dialami oleh keluargaku, tapi juga diceritakan oleh warga sekitar. Jadi ada yang bercerita bahwa mereka pernah melihat makhluk-makhluk kecil seperti tuyul yang berkeliaran di area itu, atau pada malam-malam tertentu yang seperti ada rombongan orang-orang yang turun dari area makam ke bawah, ke lembah. Dari, ya seperti aku bilang kan tadi, di belakang rumah ada bukit, atasnya ada area pemakaman. Jadi di malam-malam tertentu saat tengah malam itu seperti ada sosok-sosok yang turun dari tangga. Jadi bentuknya ada tangga semen gitu, dari bawah menuju ke bukit itu. Jadi ada rombongan yang turun dari atas ke bawah. Ya untunglah kalau itu sih memang keluargaku tidak pernah melihat. Cukuplah kejadian-kejadian ganjil di rumah itu. Tapi untunglah tak berapa lama kemudian akhirnya papa mendapatkan rumah kontrakan yang baru. Nah, itu tadi pengalamanku tentang rumah kontrakan yang kami tempati selama 3,5 tahun. Mungkin bisa diambil manfaatnya dari ceritaku kali ini, atau kalaupun tidak, anggaplah hanya sebagai hiburan asupan cerita horor yang bisa menghibur kalian di masa pandemi ini. Oh ya, bagi kalian yang sudah mendengarkan ceritaku hingga selesai, aku ucapkan banyak terima kasih. Juga mungkin bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman nyatanya kepadaku, silahkan kirimkan ke Facebook atau ke Instagram atau langsung ke WhatsApp nomorku. Bisa diketik ataupun bisa di-record voice. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kalian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.